Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 193. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ratna ketakutan. Beraninya dia melawan Leo. Leo sangat galak. Dan pada pandangan pertama, dia terlihat seperti jenis yang bercampur di masyarakat. Ratna tahu bahwa itu akan menyedihkan. Kamu berani menyentuhku. Aku akan membiarkan suamiku menghancurkan seluruh keluargamu. Ratna masih berteriak, menunjuk hidung Leo dan mengancam. Leo sangat terdiam di hadapan Ratna. Beraninya wanita jalang ini menjadi sangat arogan. Oke, aku akan menyentuhmu dan melihat apa yang bisa dilakukan suamimu, kata Leo, menamparkan Ratna dengan keras. Setelah beberapa saat, badan Ratna berputar, dan tubuhnya yang gemuk jatuh ke tanah. Ketika para penonton melihat semua ini, mereka merasa lega. Ratna tidak tahan dipukuli seperti ini di depan umum. Pelacur ini benar-benar marah, tetapi dia tidak berani berkata lagi. Leo benar-benar ingin menghajar wanita jalang ini secara langsung, tetapi Aditya menghentikannya saat dia akan melakukan tendangan keras. Lupakan saja, biarkan dia memanggil Dimas dan biarkan Dimas berguling dengan cepat, kata Aditya kepada Leo. Ya, Leo setuju, dan kemudian berkata kepada Ratna, panggil suamimu. Jika tidak, aku akan memukulmu lagi dalam 10 menit. Aku akan mematahkan kakimu. Ratna benar-benar mengeluh. Tidak peduli seberapa bodohnya dia akan menebaknya. Suaminya menyinggung orang di luar. Sekelompok orang yang memukulinya mendatangi suaminya. Bajingan ini pasti selingkuh dengan istri orang lagi. Kalau tidak, mengapa seseorang datang ke sini? Ratna marah pada Dimas di dalam hatinya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dimas. Cepat kembali. Jika kamu tidak kembali, putra kita dan aku akan dipukuli sampai mati. Ratna meraung di telepon. Tunggu, istriku. Aku akan segera ke sana. Dimas di ujung telepon menghibur dengan suara rendah. Cepat, Ratna berteriak dan menutup telepon. Suamiku akan segera datang. Jangan pukul aku lagi. Ratna tidak lagi arogan dan berkata pada Leo. Leo tidak bergerak lagi, dan memimpin bawahannya untuk menjaga Ratna dan Rayansa untuk mencegah mereka melarikan diri. Aditya tidak berharap itu menjadi begitu mulus, dan berpikir dalam hati, apakah Dimas benar-benar berani kembali? Memikirkan wajah jelek Dimas ketika dia berada di goa, Aditya sangat marah. Orang ini harus ditangkap. Jika tidak, Aditya tidak akan bisa menjelaskan pada dirinya sendiri. Wanita cleaning service ingin datang dan berterima kasih kepada Aditya, tetapi dia tidak berani dan berdiri di sana dengan tercengang. Aditya memandang bibi itu, dan melihat bahwa dia sangat ketakutan dan dipukuli dengan parah. Aditya masih bersimpati padanya. Setelah memberi bibi uang 1 juta, Aditya berkata kepadanya, Bibi, ambil uang ini, dan pergi ke dokter. Tidak, saya tidak bisa mengambilnya. Nak, Anda sudah menyelamatkan saya, dan saya tidak ingin uang Anda. Bibi melambaikan tangannya berulang kali dan menolak menerima uang itu. Aditya memberikan uang kepadanya dan membiarkannya pulang. Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka semua memuji Aditya di hati mereka, terutama gadis-gadis muda. Ketika mereka melihat Aditya, mata mereka penuh dengan kekaguman. Aditya tidak ingin dipuji. Dia hanya merasa bahwa wanita cleaning service itu menyedihkan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Audi mendekat, diikuti oleh seorang pria parubaya berusia 40-an yang turun dari mobil. Aditya melihatnya. Orang ini tidak lain adalah Dimas. Apakah orang ini benar-benar berani datang? Aditya mendengus dingin, merasa cukup terkejut di hatinya. Suamiku, kamu di sini. Cepat dan balaskan dendamku dan bunuh mereka semua. Ratna melihat Dimas datang, dan segera berlari ke sisi Dimas, meminta Dimas untuk membalaskan dendamnya. Ayah, panggil seseorang untuk membunuh para bajingan ini.
Ryansa tidak berbaring di tanah berpura-pura cacat, dan melompat ke sisi das. Dimas mengerutkan kening dengan erat. Dia merasa kepalanya sangat besar. Sekarang dia adalah seorang komandan. Bagaimana dia bisa membantu istri dan putranya melampiaskan amarahnya? Aditya, apakah kamu terlalu kejam? Gunakan istri dan putraku. Dimas memelototi Aditya dan berteriak dengan ketidakpuasan. Hehe, itu istri dan anakmu. Bukan apa-apa. Itu sebabnya aku mendidik mereka. Dimas, jika kamu ingin mengatakan sesuatu yang lebih rendah, tidak ada yang lebih rendah darimu, kan? Aditya tersenyum dingin dan berjalan ke rumah Dimas. Melihat Aditya mendekat, Dimas merasakan tekanan yang kuat. Dimas tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia merasa bahwa Aditya memiliki aura yang kuat yang membuatnya merasa tertindas. Kenapa kita tidak melupakan masalah di antara kita saja? Kamu juga memukuli istri dan anakku. Lupakan saja, kata Dimas, menatap Aditya. Lupakan, ketika bertindak, selalu memiliki keluhan yang jelas. Satu tolak ukur. Adalah satu hal bagi istri dan putra Anda untuk menggertak orang lain. Dan satu hal bagi saya untuk memberi mereka pelajaran. Anda berbohong kepada saudara perempuan saya dan membantu Sony berurusan denganku. Ini hal yang sama lagi, kata Aditya dengan tenang. Tetapi nadanya menakutkan. Dimas sangat ketakutan sehingga dia merasa Aditya tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu, karena kamu ingin bertarung denganku, maka aku akan menemanimu. Mata Das berkilat tajam, dan pria ini masih bersemangat. Leo hampir tertawa. Dimas ini terlalu bodoh. Beraninya dia begitu sombong. Hehe, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Bertarung dengan Tuan Aditya. Apakah kamu memiliki kekuatan itu? Leo tersenyum dan berjalan ke Dimas, menamparkan wajah Dimas. Wajah Dimas memerah, dan dia juga mendengar bahwa pendukungnya Bilar telah dipukuli, dan tidak mungkin untuk menutupinya lagi. Namun, dia sekarang mengandalkannya dan tidak takut pada Aditya. Jika memiliki kemampuan ini, kamu akan tahu sebentar lagi. Hehe. Dimas mencibir. Aditya memandang Dimas, dan dia sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Dimas bisa mengandalkan apapun. Kalau tidak, orang ini tidak bisa begitu tenang. Beri aku hadiah. Didik dia. Aditya menunjuk ke Dimas dan memerintahkan Leo. Leo tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke Dimas dan memukulinya dengan keras. Dimas adalah seorang pria yang lemah. Kenapa tidak melawanku? Beberapa pukulan. Dimas terlempar ke tanah. Bagaimana dengan kekuatanmu? Leo bertanya dengan dingin. Dimas menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Bagaimana kamu memukulku sekarang? Aku akan menggandakannya sebentar lagi. Bagus sekali. Kalau begitu kamu bisa ingat berapa kali aku memukulmu. Leo mendengus. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan Dimas. Dia menendang Dimas yang jatuh dengan keras. Dia memukuli Dimas dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa membawanya dalam waktu 2 menit. Berhenti, jangan pukul. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dimas melambaikan tangannya dan mengaku. Aditya sangat terdiam. Dimas ini juga cukup. Dia benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Dan dia jujur setelah dipukuli. Katakan, atau kamu akan dipukuli. Aditya berkata. Leo menghentikan tangannya. Dan Dimas menghela nafas lega. Dia bangkit dan berkata kepada Aditya. Aditya, seseorang ingin melihatmu. Apakah kamu berani bertemu dengannya? Aditya terkejut dan bertanya. Siapa yang ingin melihatku? Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Apakah kamu berani pergi? Dimas menyipitkan matanya dan menatap langsung ke arah Aditya. Aditya baru saja merasakan bahwa Dimas mengandalkan sesuatu. Tetapi orang ini telah dipukuli. Dan dia menolak untuk dengan mudah mengatakan siapa yang dia andalkan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Aditya. Pada saat ini, Aditya berkata, "Oke, kamu bisa memimpin jalan. Oke, jika kamu memiliki sesuatu, ikut aku," kata Dimas, dan naik ke mobil Audinya. "Tuan Aditya, apakah kamu benar-benar percaya pada orang ini?" Leo berkata sambil mendekati Aditya. "Ikuti dia dan lihat siapa yang dia bicarakan," kata Aditya datar. Lalu masuk ke mobil. Leo juga masuk ke mobil dengan bawahannya. Pada saat ini,
Dimas sudah mengemudi ke jalan, dan Aditya mengikuti di belakang. Leo tidak berani gegabah, dan mengikuti mobil Aditya dengan bawahannya. Tidak lama, mobil Das berhenti di pintu masuk sebuah hotel berbintang. Setelah keluar dari mobil, Dimas berdiri di samping mobil dan menunggu Aditya. Aditya benar-benar bingung. Apa yang sedang dilakukan Dimas? Setelah keluar dari mobil, Aditya melambaikan tangannya ke arah Dimas, memberi isyarat agar dia memimpin. Dimas mendengus dingin, berjalan di depan, dan memimpin memasuki hotel berbintang ini. Bersambung.